Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Manajemen Pendidikan Islam A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai penggunaan sistem informasi kepegawaian. Dengan anggota saya sendiri, Heni Nurlaili, dan rekan saya, Hilma Hanafiah serta Hasdiza Awalia. Berikut penjelasannya. Saya Hasdiza Awalia, NIM 2061930, akan menjelaskan tentang pengertian Sistem Informasi Kepegawaian atau SIPEK. Sistem Informasi Kepegawaian adalah sistem yang mampu memberikan informasi dan data pegawai pada suatu perusahaan maupun instansi yang saling berinteraksi mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Ini merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menunjang proses administrasi kepegawaian bagi suatu institusi atau lembaga. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi kepegawaian adalah suatu sistem atau aplikasi yang digunakan untuk membantu mengelola ataupun mengolah data kepegawaian dalam suatu lembaga atau perusahaan. Sistem informasi kepegawaian menangani pengelolaan data kepegawaian, khususnya meliputi pendataan pegawai, proses perencanaan ataupun informasi kepegawaian, penggajian, mutasi pegawai, dan sistem pelaporan. Sistem informasi kepegawaian sekolah merupakan unsur-unsur dalam administrasi kepegawaian yang mengemban realisasinya pengelolaan manajemen di suatu organisasi sekolah yang dapat membantu dan mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai di organisasi tersebut. Perkenalkan, saya Hilma Hanafiah, NIM 032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria-kriteria dalam sistem pengolahan informasi kepegawaian. Yang pertama yaitu akurat. Informasi yang disajikan terbebas dari kesalahan-kesalahan, tidak membingungkan. Yang kedua, relevan. Informasi yang disampaikan tidak mengalami keterlambatan, tidak usang bagi pengguna informasi. Yang ketiga, jelas. Informasi yang disajikan dapat diterima dengan baik oleh pengguna informasi. Dan yang terakhir adalah lengkap. Informasi yang disajikan dapat memenuhi seluruh kebutuhan informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan manfaat sistem informasi kepegawaian. Fungsi yang pertama yaitu untuk mempercepat proses pencatatan dan pengolahan data. Yang kedua, menyediakan informasi kepegawaian kapan saja sehingga informasi yang diminta dapat tepat waktu, tidak tepat sasaran, dan akurat. Yang ketiga, untuk menunjang dan mempercepat proses promosi pegawai, baik jabatan, pangkat, dan gaji. Yang keempat adalah menyimpan data secara lengkap, riwayat jabatan, pangkat, dan gaji. Dan yang terakhir adalah mempermudah pegawai untuk melihat data dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Nurlaili, NIM 031. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan sistem informasi kepegawaian. Setelah kita mendownload Ziba, selanjutnya kita buka aplikasinya. Setelah itu kita buka kepegawaian. Kita masukkan usernya yaitu Jibas dan passwordnya password. Lalu login. Dalam kepegawaian terdapat 4 item. Yang pertama referensi, yang kedua kepegawaian, yang ketiga presensi, yang keempat pengaturan. Yang pertama referensi. Di situ terdapat struktur jabatan, diklat, satuan kerja, dan juga jenis-jenis jabatan. Dalam struktur jabatan terdapat struktur organisasi, sekolah, kepsek, dan lain-lain. Selanjutnya, di dalam diklat terdapat diklat struktural, diklat kepemimpinan, dan lain-lain. Selanjutnya, satuan kerja dan jenis-jenis jabatan.
dalam kepegawaian. Di situ ada kepegawaian, input pegawai, cari pegawai, jadwal agenda pegawai, statistik pegawai, dan struktur organisasi daftar urut kepangkatan. Untuk kepegawaian, di sini kita bisa mengisi contohnya nama, tanggal lahir, Islam, dan seterusnya. Setelah diisi semua, lalu tekan simpan. Selanjutnya, pada cari pegawai, di sini terdapat pribadi, golongan, jabatan, pensiun, gaji, diklat, sekolah, sertifikat, kerja, keluarga, dan presensi. Dalam presensi terdapat input presensi pegawai, sistem presensi terpadu, presensi lembur pegawai, rekapitulasi presensi pegawai, rekapitulasi presensi semua pegawai. Dan dalam pengaturan terdapat manajemen penggunaan, ganti password, dan lain-lain. Setelah itu kita bisa keluar. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.